Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dari kelas 5A Ilmu Pemerintahan dengan nomor pokok mahasiswa 201063111822. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan tata kelola sumber daya manusia pemerintahan. Manajemen sumber daya manusia atau tata kelola sumber daya manusia di pemerintahan merupakan sebuah proses pendayagunaan manusia atau pegawai yang mencakup penerimaan, penggunaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia yang ada untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan penataan organisasi di sektor pemerintahan dan juga sektor swasta. Salah satu perbedaan manajemen pada sektor publik dan swasta yang dapat diidentifikasi dengan jelas adalah dalam pelayanannya. Organisasi di sektor swasta dituntut untuk dapat memenuhi selera dari pelanggan. Sementara dari sektor publik tidak mendasarkan pada pilihan individual dalam pasar, tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan. Organisasi sektor publik mendasarkan pada tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif. Lalu yang ketiga, jelaskan perbedaan pandangan paradigma OPA, NPM, dan NPS yang dalam melihat pengelolaan aparatur sipil negara birokrasi. Yang pertama ada OPA. Publik sebagai klien atau konstituen klien diasumsikan sebagai tanggungan. Lalu masyarakat lebih dianggap sebagai objek pelayanan publik. Dan yang terakhir, pemerintah merupakan patron masyarakat, bukan mitra masyarakat. Lalu dari NPM ada masyarakat sebagai pelanggan atau customer. Lalu NPM juga menerapkan mekanisme terminologi pasar atau market. Lalu yang terakhir, kelangsungan organisasi publik berdasarkan pada kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir ada NPS. NPS itu warga negara adalah pemilik atau pemilik sah, bukan pelanggan. Lalu kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh aparat birokrasi. Lalu selanjutnya ke pertanyaan yang keempat. Pengadaan pegawai negeri sipil merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Jelaskan mengapa penting melakukan kegiatan pengadaan pegawai negeri sipil. Menurut saya pengadaan pegawai negeri sipil memiliki tujuan untuk mencapai visi dan misi negara Indonesia sendiri, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi yang pasti, lalu dapat mempercepat tujuan dan juga membutuhkan dan juga negara membutuhkan penambahan aparatur sipil negara untuk mengatur keberlangsungan pelayanan yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir, amati kasus di bawah ini ya. Jadi intinya yang bisa saya ambil dari kasus ini, paradigma masyarakat mengenai PNS itu masih terlalu kuat. PNS juga merupakan pekerjaan yang paling ideal di antara pekerjaan yang lainnya menurut masyarakat dan para orang tua. Dilihat dari tunjangan dan fasilitas yang didapatkan selama masa kerja itu cukup baik dan juga membuat masyarakat berpikir bahwa memang PNS itu memang pekerjaan yang paling baik di antara yang lain. Cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.